Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta membongkar sindikat pencurian barang impor di area kargo. Para pelaku ini diduga sudah berulang kali mencuri tas bermerek, menyebabkan kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Kamera pengawas merekam aksi pencurian barang impor di area kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Setiap kardus yang semula berisi 10 tas diduga dikurangi 2 tas oleh para pelaku, sehingga importir mengalami kerugian besar. Kasus ini terungkap setelah importir mendapat keluhan dari pembeli di Shanghai, China, karena jumlah barang yang diterima tidak sesuai dengan pengiriman. Dalam 3 kali pengiriman, jumlah tas yang hilang mencapai 80 buah. Hasil penyelidikan mengarah kepada 3 orang yang beraktivitas di area kargo bandara. Polisi kemudian menangkap para pelaku di lokasi berbeda. Namun, sebagian tas hasil curian sudah dijual pelaku. Perusahaan ekspor ini akan mengirim ekspor sebuah produk tas ke negara Cina. Dan di sana, perusahaan tersebut merasa atau mengalami kehilangan atau kurang barang daripada yang dilaporkan pada saat ekspor di sini. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku telah beraksi sejak tahun 2024 dan terdapat 3 laporan polisi yang masuk terkait kasus ini. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara News melaporkan. Pemirsa, perayaan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus di Gereja Katedral Jakarta berlangsung hikmat. Berikut laporan reporter Naura Sefiko dan juga juru kamera Pandu Priyo dan Jemi Jasin. Perayaan kenaikan Yesus Kristus pada tahun ini kembali dilaksanakan di Gereja Katedral Jakarta dan tadi pagi sudah dimulai ibadah misa kenaikan Yesus Kristus pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang kita ketahui bersama, memang dari Gereja Katedral ini memiliki 4 sesi yang berbeda untuk ibadah misa, yaitu nanti dilanjutkan pada siang hari pada pukul 11, lalu di sore hari 16.30 dan di sesi terakhir pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai informasi, di pagi hari pada pukul 8.30 dan juga nanti di sore hari ini akan dilaksanakan secara hybrid atau bisa dilaksanakan secara online dan juga offline, sehingga untuk umat yang tidak memiliki waktu untuk hadir secara langsung di Gereja Katedral dapat mengikuti ibadah misa melalui kanal YouTube dari Gereja Katedral Jakarta. Dan tadi juga sempat disampaikan dari Romo Edi Mulyono pada ibadah misa tadi pagi, pastinya dari Gereja Katedral ini sudah memiliki beberapa persiapan, salah satunya juga untuk kuota ataupun juga tempat untuk ibadah misa ini sekiranya lebih dari 2.000 untuk umat yang bisa melaksanakan ibadah misa secara langsung ataupun secara offline di Gereja Katedral. Namun memang berbeda dengan pelaksanaan Paskah sebelumnya, di mana kalau di pelaksanaan Paskah sebelumnya ini untuk pelaksanaan juga digelar untuk tenda di area parkir. Namun untuk saat ini tidak digelar di area parkir, namun dari Gereja Katedral ini juga optimis juga dan yakin dapat menampung untuk seluruh umat Katolik yang hadir di Gereja Katedral hari ini. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Kejar. Kasih kawal terus, kawal. Dua pelaku yang merupakan residivis spesialis pencurian lembu diamankan dari amukan warga yang marah atas aksi pelaku mencuri lembu milik warga. Penangkapan keduanya berawal dari kecurigaan warga yang melihat salah satu pelaku memasukkan lembu dengan paksa ke dalam satu unit mobil sedan di dekat area perkebunan warga. Mendengar teriakan warga, mobil yang sudah berisi muatan seekor lembu melaju kencang di areal perkebunan. Meski sempat kabur sejauh lebih 10 km, aksi pelaku terhenti setelah mobil pelaku menabrak sepeda motor warga yang sedang parkir. Warga yang geram kemudian menghakimi kedua pelaku hingga babak belur. Beruntung polisi dan TNI yang datang ke lokasi langsung mengamankan keduanya dari amukan warga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dibawa ke pos polisi terdekat dan selanjutnya diserahkan ke Polres Simalungun. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji jemaah Indonesia berjalan sesuai syariat Islam, musyrif dini atau petugas khusus pembimbing ibadah haji tiba di Madinah. Mereka akan menjadi tim pembimbing keagamaan yang mendampingi jemaah selama rangkaian ibadah haji.
Musrif Dini atau petugas khusus yang dibentuk Kemenhaj yang bertugas menjadi pembimbing ibadah haji di Arab Saudi tiba di Bandara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Mereka akan memastikan seluruh rangkaian ibadah haji dapat dijalankan sesuai dengan tuntunan syariat Islam, termasuk saat wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah hingga lempar jumroh di Mina. Musrif Dini juga akan memberikan pendampingan khusus bagi jemaah sakit atau lansia, termasuk dalam pelaksanaan safari wukuf. Ketika ada dari jamaah haji yang sakit, barangkali perlu bantuan seperti safari wukuf, bahkan nanti ketika murur di Muzdalifah, mabit di Mina, itu semuanya kita guidance bagaimana mereka bisa sesuai dengan tuntunan Islam. Sebelum puncak haji, Musrif Dini akan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada jemaah termasuk menjadi penengah apabila terdapat perbedaan pandangan dalam praktek ibadah haji. Lebih dari 30 Musrif Dini akan ditempatkan di daerah kerja Madinah, Makkah, serta sektor-sektor pelayanan jemaah di Makkah. Dengan kehadiran tim pembimbing keagamaan ini diharapkan jemaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan tenang, nyaman, dan sesuai dengan tuntunan Islam. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Jutesari, MCH 2026 melaporkan. Pemirsa, seorang pria menggasak telepon genggam pemilik warung di Banjarnegara, Jawa Tengah. Aksi pelaku ini terekam kamera pengawas. Aksi pencurian di sebuah warung kelontong di kawasan Derik, Susukan, Banjarnegara, Jawa Tengah terekam CCTV. Seorang pria bermasker memanfaatkan situasi sepi untuk menggasak telepon genggam yang tergeletak di bawah etalase jualan. Saat itu, pemilik ponsel sedang berada di area belakang warung untuk mencuci piring. Korban sempat mendengar suara sepeda motor dan mengira ada yang datang. Namun sebelum korban keluar, pelaku sudah melarikan diri. Ada motor datang laki-laki. Saya juga nggak tahu, nggak dengar, tapi si ibu itu bakul sate yang manggil, dia katanya udah kabur gitu. Berbekal hasil rekaman, korban melaporkan kejadian dan berharap pelaku bisa ditangkap dan ponselnya bisa kembali. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang pengasuh pondok pesantren di Jepara, Jawa Tengah ditahan polisi akibat melecehkan santriwati. Tersangka ini memperdayai korban dengan meyakinkannya telah sah menjadi istri meski ijab kabul sepihak. Satreskrim Polres Jepara, Jawa Tengah menahan pengasuh pondok pesantren Al-Anwar di Desa Mantingan, Jepara, Jawa Tengah yang sudah berusia 60 tahun. Lansia yang sudah didorong kursi roda ini telah ditetapkan jadi tersangka kekerasan seksual pada anak didiknya MAR usia 19 tahun. Peristiwa kekerasan seksual terjadi pada April hingga Juli 2025 lalu hingga korban mengalami trauma. Tersangka memperdayai korban dengan cara ijab kabul secara sepihak tanpa sepengetahuan orang lain. Korban dianggap sebagai istri sah dengan hanya membaca tulisan berbahasa Arab serta diberi uang sebesar Rp100.000 sebagai mahar. Dengan menjadikan korban seolah-olah menjadi istri sahnya, tersangka leluasa memaksa korban melayani selayaknya suami istri hingga berulang kali. Pencabulan dilakukan tersangka di gudang produksi air mineral milik pondok pesantren yang bersangkutan. Tersangka meyakinkan korban itu bahwa yang bersangkutan adalah sudah menjadi istri sahnya yang tersangka, sehingga tersangka melakukan pelecehan dan persetubuhan kepada korban beberapa kali di TKP yang sudah dijelaskan di awal di gudang Jati Ahad. Selain meminta keterangan dari 7 saksi, polisi juga mengamankan barang bukti berupa pakaian serta telepon genggam korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang RI tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan.